Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class with me, Mrs. Widi. How is it going today? I hope you are all pretty well. Okay, in this video, we are going to talk about the structure of job application letter. Jadi, pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur atau susunan yang digunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Are you ready? Okay, let's check it out. Silakan kalian siapkan surat yang telah kalian tulis dari pertemuan minggu lalu yang saya bagikan lewat Microsoft Way. Akan saya tampilkan surat tersebut melalui slide ini. Oke, kita lihat dulu slide yang pertama. Di sana saya menampilkan 3 bagian. Tepatnya itu bagian heading, jadi bagian kepala surat. Apa saja yang terdapat pada heading? Yang bagian pertama, kalian semua perhatikan bagian Elizabeth Johnson hingga alamat email Elizabeth Johnson. Bagian yang pertama ini kita namakan dengan sender's name and address. Jadi, pada bagian ini kalian bisa menulis nama dan alamat dari pengirim surat. Jika kalian yang mengirimkan surat lamaran pekerjaan itu, berarti tulis nama kalian dan juga alamat kalian. Akan lebih baik lagi jika kalian juga menambahkan nomor telepon dan juga alamat email. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya. Di sana kalian melihat ada August 11, 2020. Ya, kalian pasti sudah tahu semua bahwa itu adalah bagian date atau tanggal penulisan surat. Nah, untuk tanggal ini fleksibel. Kalian bisa meletakkannya di bagian kedua atau kalian bisa meletakkannya di bagian ketiga dari heading. Oke, saya lanjutkan untuk bagian berikutnya. Perhatikan baik-baik, di sana ada Mark Smith, itu jelas nama orang. Lalu Manager Human Resources, itu merupakan nama jabatan dari Mr. Smith. Lalu ada Vegas to Go, itu nama perusahaannya. Di bawahnya itu ada alamat perusahaan tersebut. Jadi pada bagian yang ketiga ini kita menuliskan recipient's name and address atau alamat dan nama si penerima surat atau yang dituju. Nah, biasanya kalian kan menuliskan surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang kalian temukan di surat kabar. Nah, jika di lowongan pekerjaan tersebut ada nama orang yang dituju, silakan kalian tulis nama orang tersebut. Jika ada posisi orang yang dituju, jabatannya apa, juga silakan kalian tuliskan. Tetapi, jika memang tidak ada, jangan dipaksakan ya. Cukup tulis sesuai dengan yang muncul di lowongan pekerjaan. Oke, semoga pada slide 1 ini kalian semua paham. Saya ulangi lagi, di bagian awal ada nama dan alamat pengirim. Di bagian berikutnya ada tanggal. Lalu di bagian yang ketiga ada nama dan alamat dari si penerima surat atau orang yang dituju. Sekedar catatan lagi, untuk tanggal dan penerima surat posisinya bisa dilukir ya. Tapi mau seperti ini juga nggak masalah. Oke, kita lanjutkan untuk bagian berikutnya. Oke, saya tampilkan Dear Mr. Smith dan satu paragraf berikutnya ya. Pada bagian Dear Mr. Smith, ini kalau di surat bahasa Indonesia biasanya dengan hormat
Nah, bagian apa itu? Oke, ini merupakan bagian opening salutation atau salam pembuka, atau cukup salutation saja juga boleh. Jadi, awali suratmu dengan salam pembuka. Oke, nah bagaimana penulisannya, Bu? Jika memang di lowongan pekerjaan ada namanya, silakan kalian gunakan nama belakangnya saja. Seperti contoh, tadi kan namanya Mark Smith. Nah, yang ditulis cukup Mr. Smith. Jika itu perempuan, misalkan kalian akan menuliskan surat lamaran kerjaan ke saya. Nama saya Pratiwi Widyastuti. Jadi, pada bagian opening salutation atau salam pembuka, cukup tuliskan Dear Mrs. Widyastuti. Nah, kalau nggak ada namanya, saya Dear siapa, Bu? Awas, jangan Dear Diary ya. Oke, silakan kalian tuliskan Dear Sir or Madam. Itu jauh lebih aman. Oke? Pokoknya jangan mengada-ada nama ya, harus sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang tertera. Baik, untuk selanjutnya, pada bagian paragraf pertama dari badan surat atau paragraf pembuka, saya yakin kalian sudah membaca dan juga sudah mencari tahu kata-kata sulit. Di sana ada keterangan, I was so excited when my former coworker Jay Lopez told me about your opening for an administrative assistant in your Portland offices. Nah, dari bagian itu kita tahu di situ muncul nama Jay Lopez. Siapa Jay Lopez? Jay Lopez adalah orang yang memberitahu kepada si penulis surat bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan Vegas to Go yang letaknya di Portland offices, ya, di kantor yang terletak di daerah Portland. Jadi si penulis surat ini tahu ada lowongannya, tahu ada infonya itu dari seseorang. Nah, dia tuliskan tuh di bagian awal surat. Bagaimana, Bu, kalau misalkan saya taunya itu dari surat kabar, misalkan dari koran Kompas. Ya, kalian juga harus menuliskan nama koran yang menunjukkan lowongan pekerjaan itu. Ya, jadi berdasarkan koran Kompas, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya mendapatkan informasi tentang lowongan itu. Jadi silakan kalian tuliskan. Atau kalau misalkan sumbernya dari internet, tuliskan situs, alamat alamat situs yang menunjukkan tentang lowongan pekerjaan itu. Oke? Lalu berikutnya, jangan lupa juga kalian tuliskan posisi. Kalau di sini posisinya administrative assistant. Posisi yang kalian tuju atau posisi yang ingin kalian lamar, mau jadi apa, itu juga wajib dituliskan di sini. Untuk selebihnya, kalian bisa menambahkan keinginan kalian untuk bisa diterima di perusahaan itu, atau ketertarikan kalian untuk ngelamar di perusahaan itu. Tapi intinya adalah tadi dua ya, di paragraf pertama. Yang pertama, state where you found the vacancy. Nyatakan atau sebutkan dari mana kamu menemukan lowongan pekerjaan itu. Kalau dari seseorang, sampaikan orangnya siapa. Dan jika dari surat kabar atau internet, tuliskan sumbernya ya, sumber surat kabarnya, tanggalnya berapa, diakses kapan gitu. Lalu pada bagian kedua, wajib juga kalian menuliskan the position you are applying for. Menyatakan posisi atau jenis pekerjaan yang mau kamu lamar ya. You are applying for, yang akan kamu lamar. Itu sebutkan. Bu, bagaimana kalau dibolak-balik, saya mau menyatakan yang mau saya lamar dulu, baru saya taunya dari koran apa, boleh tidak? Boleh sekali ya. Jadi paragraf pembuka itu minimal memuat itu. Kalau minimal memuat itu, berarti kamu tambahkan yang lain seperti ketertarikan kamu terhadap posisi itu, silakan, boleh. Paham ya?
Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Ada paragraf kedua ya, sama-sama seperti tulisan kalian itu sepertinya paragraf kedua itu. I've worked for small companies. Saya telah bekerja pada sebuah perusahaan kecil. Nah, lalu di sana juga kalau mau lihat ke bawah, in my latest role as an administrative assistant at Beauty Corp. Nah, dia cerita posisi dia terakhir bekerja di perusahaan sebelumnya itu sebagai administrative assistant. Ini menunjukkan bahwa dia juga punya pengalaman untuk bekerja di tempat yang dia mau lamar ya, karena sama-sama sebagai administrative assistant. I save my employer thousands of dollars bla bla bla. Terus di bagian bawah paragraf itu ada I also learned web design, timesheet coding, and perfected my Excel skills. Itu kalau kalian baca kira-kira si penulis surat sedang menceritakan apa? Ya, penulis surat sedang menceritakan his experience, pengalamannya bekerja di tempat sebelumnya. Selain itu, dia juga cerita tentang his ability, tentang kemampuannya ya, kemampuannya sudah pernah belajar web design, timesheet coding dan sebagainya. Excel itu dia juga menyempurnakan keterampilan Excelnya. Ya, bagian administratif harus bisa macam-macam yang terkait dengan komputer. Jadi dia menunjukkan keunggulannya ya, menunjukkan keunggulannya dengan cerita kemampuannya apa saja, lalu pengalamannya apa. Dan boleh juga kalian tambahkan background education. Biasanya kalau background education ini kamu tulis ketika kamu ngelamar pekerjaan di awal gitu, baru belum punya pengalaman, lalu kebetulan kamu sebagai lulusan yang jurusannya sesuai dengan yang dimaksud, kamu biasanya menuliskan kamu itu lulusan apa, lulusan S1 apa, misalkan seperti itu. Atau kalau memang lulusan SMA ya tulis lulusan SMA. Tapi ingat, ngelamar pekerjaannya yang sesuai sama yang diminta ya. Jangan beda, nanti sudah langsung kedepak ya. Oke, kita lihat ini nama bagiannya apa. Jadi pada bagian isi paragraf yang kedua ini, kalian diminta untuk mention your education background and experience ya. Sebutkan latar belakang pendidikanmu kalau memang diperlukan. Kalau enggak masalah. Tapi catatannya, you must have experience, work experience. Kamu wajib punya pengalaman pekerjaan. Atau pokoknya di paragraf ini silakan kalian tulis keunggulanmu, kehebatanmu tuh apa yang kira-kira ini aku jangan sampai diremehkan ya, karena kemampuan saya tuh oke banget ya. Bu, apakah di paragraf isi itu harus satu paragraf karena yang mau saya ceritakan banyak? Enggak, kamu bisa membaginya menjadi 2 bagian. Misalkan pertama bagian paragraf isi yang pertama kamu mau tuliskan pengalamanmu boleh, atau mau kamu tuliskan background education kamu juga boleh. Lalu di paragraf isi yang bagian kedua kamu mau tuliskan kehebatanmu, keunggulanmu juga bisa ya, bebas. Yang penting jangan terlalu panjang buat yang mudah tertangkap oleh mata si penerima surat ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita sudah sampai pada slide yang terakhir. Di sana ada paragraf terakhir, paragraf ketiga. I've attached my resume. Saya attach itu melampirkan. Kalau anak gaul zaman sekarang pasti tahu kata attach karena kalian suka melampirkan file yang gambarnya kayak klip itu ya. I've attached my resume, atau attach itu kata lainnya juga enclose, tulisannya enclose ya, bacanya enclose, itu juga artinya melampirkan. Jadi saya melampirkan resume. Apa itu resume? Resume itu resume atau
catatan tentang riwayat hidup kalian, atau kalau versi bahasa Indonesia itu daftar riwayat hidup. Kalau versi kerennya lagi CV, curriculum vitae, yang tulisannya CV, tapi bukan CV perusahaan ya. Jadi resume, curriculum vitae atau CV, atau daftar riwayat hidup. Nah, itu biasanya kamu ikut sertakan, kamu lampirkan pada surat lamaran pekerjaan yang di halaman awal. Jadi yang kita pelajari ini tuh namanya cover letter, surat sampulnya. Sementara itu yang kamu lampirkan di halaman-halaman berikutnya ada daftar riwayat hidup, ada mungkin keterangan yang lain. Kalau di Indonesia biasanya fotokopi KTP, ada foto 3x4 sekian lembar, ada apa, misalkan surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya. Tuh lampirannya biasanya banyak ya. Sementara yang kita pelajari hari ini pada video ini adalah cover letternya, jadi surat sampulnya. Nah, oke, kembali lagi ke resume. Sekali lagi, resume itu daftar riwayat hidup. Apa saja isinya? Macam-macam. Ada your identity, identitas kalian, and then your background of education, latar belakang sekolah kalian, dimulai dari biasanya dari yang terkini, yang terakhir, berarti misalkan terakhir kuliah ya berarti S1, jurusan apa, universitasnya apa, lulus tahun berapa, lalu lanjut ke bawah SMA, SMP, SD, biasanya gitu. Lalu experience, misalkan sudah pernah punya pengalaman bekerja, ya berarti pernah bekerja di mana saja, tahun berapa sampai tahun berapa, sebagai apa. Lalu kalau emang kamu punya keahlian lain, misalkan keahlian bahasa Inggris, pernah mengikuti kursus bahasa Inggris atau tes TOEFL misalkan, itu juga kalian sertakan beserta skornya. Kalau memang punya pengalaman kursus komputer dan kalian sudah dinyatakan lulus, itu juga bisa dilampirkan, bisa dituliskan di CV maksud saya ya. Oke, lalu saya lanjutkan pada kalimat berikutnya. For your consideration berarti untuk pertimbangan perusahaan yang sedang dituju itu ya, resumenya. Jadi oh ya, ini memang benar-benar qualified, apa, masuk kualifikasi gitu. And hope to speak with you soon about your needs for the role. Dan berharap bisa ngobrol, berharap bisa interview ya. Karena saya ini benar-benar orang yang sesuai dengan apa? Dengan pekerjaan itu, dengan posisi itu. Jadi pada bagian paragraf terakhir ini yang kalian tuliskan adalah keinginanmu untuk lolos ke tahap wawancara gitu. Kalau ini kan baru tahap administrasi nih, ketika kamu ngirim surat, diseleksikan, nanti masuk ke tahap berikutnya. Jadi indicate that you are open to further interview. Akan lebih bagus lagi kalau kalian juga menambahkan di paragraf itu ya, menambahkan nomor telepon atau email. Well, ya, tapi ini nggak ditambahkan karena di bagian atas tadi, di bagian heading sudah kalian munculkan. Tapi kalau di bagian atas nggak kalian munculkan, kamu boleh itu menambahkan alamat email kamu atau nomor HP kamu di paragraf terakhir ya. Jadi di bagian ini kamu membuka atau menunjukkan keinginan kamu untuk bisa masuk atau lolos ke tahap wawancara atau tahap berikutnya. Oke? Nah, sekarang kita ketiga bagian yang terakhir. Di sana ada sincerely. Itu kalau di Indonesia hormat saya ya. Jadi selain sincerely, kalian juga bisa pakai best regards, bisa pakai faithfully, bisa pakai your sincerely. Kamu nanti bisa cari di internet banyak sekali cara-cara untuk menutup surat ya. Ini kan bagian penutup surat nih yang 3 ini. Nah, bagian penutup yang pertama itu yang tadi sincerely itu disebut dengan closing salutation ya. Jadi salam penutup. Kalau tadi di awal ada opening salutation yang dear siapa, sekarang closingnya contohnya bisa pakai sincerely. Oke, setelah salam penutup kita lihat itu di sana saya sengaja tuliskan seperti tanda tangan, saya tulis Latin karena kalau kamu menulis suratnya pakai kertas lalu dikirimkan lewat
pos, itu berarti suratnya harus dibubuhi tanda tangan. Ya, you have to sign atau ya you have to put your signature. Ya, jadi kamu wajib membubuhkan tanda tangan. Itu kalau suratnya tertulis, ya, tertulis tangan. Tapi kalau kamu ngirim suratnya lewat email, ya, you do not have to sign it. Jadi kamu nggak perlu untuk menandatanganinya, ya, diingat-ingat. Jadi habis insertnya langsung ke bagian yang terakhir, yaitu your full name. Jadi sekali lagi kalau lewat email berarti cuma closing salutation sama full name, tapi dikasih jarak sedikit, dikasih space. Tapi kalau kamu nulisnya tertulis, pakai tangan, dikirim lewat pos, maka wajib menambahkan tanda tangan. Oke, paham ya? Silakan nanti kalian bisa tulis structure yang sudah saya share lewat video ini di buku tulis kalian. Kalian boleh menambahkan keterangan dalam bahasa Indonesia. Kalian saring apa yang saya sampaikan, ya. Jangan cuma bahasa Inggrisnya aja. Tapi kamu kasih keterangan, oh ini apa, ini apa. Takutnya nanti kamu lupa. Nanti harus buka-buka apa? HP lagi kan malah nggak enak, ya. Oke, paham semua ya? Ya, thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.